Saudara, langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM di awal September lalu membuat efek kejut pada masyarakat. Mayoritas masyarakat menilai subsidi BBM masih diperlukan. Survei Litbang Kompas pada 6 hingga 9 September 2022 menunjukkan 93% responden menjawab subsidi BBM masih diperlukan. Sementara 5,5% menganggap subsidi BBM tidak diperlukan dan ada 1,5% responden yang menjawab tidak tahu. Lalu apakah BBM subsidi tepat sasaran? Survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas responden merasa subsidi BBM tidak tepat sasaran, yakni 59,7%. Sementara 25,2% responden menjawab subsidi BBM tepat sasaran. Ada sisanya, 1,2% responden menjawab subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran. Ada banyak skema yang bisa diterapkan pemerintah agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Lalu seperti apa skema subsidi BBM yang tepat? Kita akan bahas usai pembahasan berikut ini. Presiden Joko Widodo menginginkan penyaluran bantuan langsung tunai BBM dan bantuan subsidi upah dipermudah, cepat, dan tepat sasaran. BLT BBM menjadi pengalihan subsidi BBM. Pemerintah menargetkan BLT BBM bisa disalurkan 90% pada keluarga penerima manfaat pekan ini. Mayoritas masyarakat menilai subsidi BBM masih diperlukan. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 6-9 September 2022. 93% responden menilai subsidi BBM masih diperlukan dengan catatan harus lebih tepat sasaran. Sementara hanya 5,5% responden yang menganggap subsidi BBM tidak diperlukan dan 1,5% responden lain menjawab tidak tahu. Litbang Kompas juga mengajukan pertanyaan, apakah subsidi BBM yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran? Hasilnya, 59,7% responden menyatakan subsidi harga BBM tidak tepat sasaran. Sementara yang menyatakan sangat tidak tepat sasaran, 9,7%. Hanya 25,2% responden yang menyatakan tepat sasaran dan 1,2% responden yang merasa sangat tepat sasaran. Sisanya 4,2% responden menyatakan tidak tahu. Meskipun begitu, nampaknya masyarakat mau tidak mau menerima keputusan pemerintah. Namun, masyarakat berharap bahwa anggaran yang sebelumnya digunakan untuk subsidi bisa digunakan untuk berbagai hal lain seperti misalnya bantuan sosial kepada mereka yang paling rentan. Kemudian 27% lainnya merasa bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Dan yang terakhir adalah bisa digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi umum yang lebih baik sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk bermobilisasi selama sehari-hari. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala merespon keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Yusuf Kala menyebut kenaikan harga BBM hal yang biasa. Kebijakan itu harus diambil untuk menekan besarnya angka subsidi yang bisa berdampak pada anggaran negara. Itu hal yang biasa untuk mengurangi subsidi kalau subsidi itu terlalu besar. Kalau tidak dinaikkan BBM, subsidi itu 25% dari APBN. Kalau 700 juta itu, 700 triliun, itu kan berbahaya. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan membuat aturan tentang kriteria kendaraan yang boleh mengisi Pertalite sehingga penggunanya bisa tepat sasaran. Terhadap CC itu yang kita anggap bisa menekan konsumsi, bisa lebih mengarahkan konsumen tepat sasaran. Ya kan? Jadi sekarang tuh mobil-mobil di atas 2000 cc ya kan, di atas 1500 cc, Innova yang mewah-mewah itu juga masih bisa mengkonsumsi Pertalite. Yang menurut kita diskusi dengan ATPM juga ya, produsen-produsen mobil-mobil itu sebetulnya mereka ini direkomendasikan untuk menggunakan RON yang lebih bagus, yang lebih efek tinggi gitu loh. Ya, nah, ini yang kita nanti akan atur di dalam revisi Perpres. Kita tidak membatasi belum kita berpikir yang kita akan batasi Pertalite seperti solar, tetapi kita akan batasi konsumennya agar bisa lebih terarah. Ekonom sekaligus Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Nasaruddin Malik menyebut ada banyak skema yang bisa diterapkan agar BBM bersubsidi jenis Pertalite tepat sasaran. Mulai dari membatasi jenis kendaraan sampai membeli BBM lewat My Pertamina. Klasifikasinya misalnya lebih baik kalau yang bersubsidi hanya untuk roda 2 saja.
Sedangkan yang untuk roda 4 dapat dikategorikan lebih spesifik lagi. Apabila itu langsung digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif oleh institusi misalnya, maka sebaiknya itulah yang akan dapat menikmati subsidi. Belakangan pemerintah juga menyiapkan misalnya semacam aplikasi Pertamina untuk mengidentifikasi mana kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi dan sebagainya. Pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai kepada lebih dari 20 juta keluarga penerima manfaat yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat penyaluran BLT BBM, yang saat ini sudah tersalurkan hampir 6 juta penerima di 431 kabupaten kota. Memang baru kurang lebih 5 juta 900, hampir 6 juta dari 20,6 juta yang harusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya. Tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil. Ya. Agar penyaluran BLT tepat sasaran, Polda Sumatera Barat mendatangi satu persatu keluarga penerima BLT. Tidak hanya uang tunai, warga juga mendapat sembako. Setiap hari ada ratusan paket bantuan sosial yang disebar di 19 kabupaten kota. Tim Liputan Kompas TV. Survei Litbang Kompas 6-9 September 2022 menunjukkan 93% responden menilai subsidi BBM masih diperlukan. Hal lain apa saja yang didapat dari survei Litbang Kompas dan bagaimana respons dari pemerintah? Kami akan membahasnya bersama staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo dan peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti yang sudah bergabung. Selamat malam Mas Rangga, Pak Justinus. Selamat malam. Baik, Mas Rangga, mayoritas publik menilai subsidi BBM masih diperlukan 93%. Apa catatan Litbang Kompas soal ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang benar ya 93% dari publik itu merasa bahwa subsidi BBM itu masih diperlukan. Dan ini tidak hanya berada di kalangan ekonomi menengah bawah dan bawah saja yang memang rentan, tapi bahkan di menengah atas dan atas pun merasakan hal yang serupa. Hal ini mungkin bisa didorong dari kekhawatiran Mbak. Kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM ini berujung pada hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Salah satu kekhawatiran yang paling utama itu sebenarnya itu kan kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga pokok, ya kan? Harga pokok yang sehari-hari dikonsumsi. Nah, kenaikan harga pokok ini juga dikhawatirkan berujung ke hal-hal lain, misalnya kenaikan angka kemiskinan, kemudian kenaikan angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi, kemudian hingga ke hal yang lebih besar misalnya UMKM yang semakin tertekan. Karena memang selain itu harus disadari bahwa kenaikan harga BBM ini sedikit banyak akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Hasil survei kemarin juga menunjukkan bahwa sebagian besar ya 60%-an dari publik itu menyatakan akan lebih berhemat gitu, setelah adanya kenaikan harga BBM. Bahkan 20% lebih atau 1/5-nya itu menyatakan bahwa mereka akan sangat berhemat setelah harga BBM naik. Artinya apa? Artinya mungkin roda perputaran ekonomi ini akan terpengaruh gitu. Baik, Gitu. Mas Rangga tadi menyebutkan bahwa 93% responden yang menyatakan bahwa subsidi BBM masih diperlukan tidak hanya dari kelompok kalangan menengah dan juga ke bawah, tapi kelompok menengah ke atas juga ada. Apakah ini artinya bukti bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran? Ya, di satu sisi memang bisa dibilang begitu ya. Data kita juga menunjukkan bahwa responden merasa 70% subsidi BBM kemarin itu belum tepat sasaran. Bahkan dari 93% tadi, 50% lebih itu merasa bahwa memang kalaupun nantinya ya pemerintah memutuskan ada subsidi lagi, skemanya harus diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Tapi di sisi lain memang harus disadari bahwa dampaknya ini bukan hanya soal harga BBM gitu, tapi ke hal-hal lain yang mungkin bisa merembes ke semua kalangan masyarakat, bukan hanya masyarakat teman-teman saja. Dampaknya soal pertumbuhan ekonomi. Pak Justinus, dari hasil survei Litbang Kompas menyatakan bahwa 93% ini subsidi BBM masih diperlukan, tapi juga ada catatan responden juga menilai bahwa subsidi BBM masih belum tepat sasaran. Lalu bagaimana pemerintah itu bisa memastikan hal ini? Dibutuhkan ya, tapi dianggap tidak tepat sasaran. Baik, terima kasih. Kami mengapresiasi survei Litbang Kompas dan hasil yang diperoleh juga tidak mengejutkan bagi pemerintah karena itu sejalan dengan apa yang juga kita pikirkan. Pertama, pemerintah memastikan subsidi tidak dikurangi.
502,4 triliun tetap diberikan sampai dengan akhir tahun. Yang dilakukan adalah dengan adanya volatilitas atau dinamika harga minyak, termasuk juga nilai tukar rupiah dan volume konsumsi BBM sampai akhir tahun yang melonjak, ada potensi kenaikan subsidi. Nah, potensi kenaikan ini yang saat ini dialihkan sebenarnya. Jadi bukan subsidi dikurangi, tapi potensi yang akan muncul itu dialihkan karena kita tahu ada ketidaktepatan sasaran dan kita juga tahu lebih baik ini kita alihkan untuk belanja produktif. Antara lain kemarin dibuktikan dengan 24 triliun untuk BLT BBM. Oke, tapi juga masyarakat tetap berharap bahwa pemerintah mempertahankan subsidi, tapi diikuti dengan perbaikan skema subsidinya seperti yang dijelaskan oleh Mas Rangga. Mungkinkah itu terjadi ketika saat ini bagaimanapun harga BBM sudah naik? Ya, terima kasih. Survei Litbang Kompas juga mengcapture hal yang menjadi concern pemerintah. Kita tahu masyarakat mampu, terus kita dorong untuk tidak mengonsumsi BBM bersubsidi. Itu adalah jatah untuk yang tidak mampu. Tetapi kita juga tahu ini bukan soal benar salah, karena belum ada larangan sampai saat ini. Yang kita dorong memang moralitas publik, bahwa ada kesadaran bersama, sambil kita memperbaiki regulasi, dan juga di lapangan mematangkan aplikasi yang akan kita gunakan untuk dapat mendorong konsumsi yang lebih tepat sasaran. Ini semua menjadi desain kebijakan yang harapannya akan holistik, seiring dengan tadi disampaikan juga oleh Mas Rangga, ada kekhawatiran publik dampak dari kenaikan harga BBM itu bisa menambah jumlah orang miskin, menaikkan harga-harga. Untuk itulah pemerintah mendahului sebelum pengumuman kenaikan disalurkan berbagai skema BLT. Dari yang untuk rumah tangga, untuk pekerja, sampai kita juga memahami transportasi menjadi penting. Maka kemarin diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022, alokasi 2,17 triliun, antara lain untuk subsidi transportasi umum dan kegiatan padat karya di daerah, termasuk untuk BLT para sopir, nelayan, UMKM agar terdukung daya beli mereka. Mas Rangga, apakah juga survei Litbang Kompas menangkap bagaimana respons dari responden atau masyarakat soal subsidi BBM yang dialihkan saat ini menjadi BLT untuk bisa meredam dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini? Ya, kebetulan memang kita tangkap juga Mbak. Jadi masyarakat itu kan mau tidak mau ya akhirnya menerima lah karena harga BBM sudah naik. Tapi masyarakat juga berharap bahwa anggaran yang sebelumnya dipakai untuk subsidi ini bisa dialihkan ke hal-hal lain seperti misalnya 45% yang paling banyak itu digunakan untuk membentengi mereka yang paling rentan ya dalam bentuk BLT atau bansos. Kemudian 27% itu berharap dana ini bisa digunakan untuk memperlebar dan memperbaiki fasilitas transportasi umum agar masyarakat juga nggak tergantung nih ke kendaraan pribadi gitu kan. Yang ketiga itu bisa dipakai untuk fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Itu sih Mbak yang paling dominan. Jadi tidak hanya BLT sebagai jangka pendek, tapi jangka panjangnya pun ada dengan perbaikan fasilitas umum transportasi dan fasilitas umum lainnya. Pak Justinus, bagaimana pemerintah untuk bisa menjaga harapan itu bahwa subsidi anggaran subsidi digunakan dengan tepat, jangka pendek BLT ya, tapi juga jangka panjang? Ya, survei Kompas memperkuat apa yang menjadi intensi pemerintah. Dan kemarin kita juga membuat ilustrasi untuk mempermudah imajinasi publik bahwa 502 triliun itu kalau kita alokasikan untuk belanja produktif ternyata akan misalnya bisa membangun 3.000 rumah sakit tipe menengah. Bisa membangun kurang lebih 30.000 puskesmas. Lalu juga ribuan sekolah termasuk ruas tol dan jalan umum lainnya. Ini tentu menjadi hal yang baik. Dan kami berharap dukungan publik juga agar dapat terus mengawal. Kita alokasikan belanja ini untuk belanja produktif, penyediaan sarana prasarana publik yang lebih baik, demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini kami rasa menjadi hal yang lebih penting. Di samping tadi, subsidi buat masyarakat yang membutuhkan terus kita pertahankan,
realokasi kita lakukan dengan pembatasan dan lain-lain yang sedang digodok, termasuk tadi dalam jangka menengah panjang, kita harus mereform skema belanja yang betul-betul semakin tepat sasaran kepada kebutuhan publik. Oke, baik. Mas Rangga, tentu langkah tidak harus berhenti pada pengalihan subsidi BBM ke BLT dan juga langkah-langkah lain yang diambil oleh pemerintah. Apa yang harus dituntaskan oleh pemerintah menurut responden? Ya, kalau menurut responden mungkin dari survei kemarin belum terjawab sebenarnya. Tapi secara umum penjelasan dari Pak Justinus itu juga sudah cukup menjawab ya, bahwa kekhawatiran masyarakat itu harus dimitigasi. Jangan sampai nanti kenaikan harga BBM ini berdampak ke kenaikan harga lain. Karena seperti kita ketahui juga tren inflasi kan juga sedang mengkhawatirkan ya. Itu sih yang harus dimitigasi. Terakhir untuk Pak Justinus, dampak ini sudah terasakah dan sudah bisa diredam dengan BLT yang sudah dibagikan? Ya, pemerintah menghitung berdasarkan pengalaman dan juga metode yang ada, dampak untuk keluarga miskin itu kurang lebih 8 triliun rupiah. Maka kemarin kita berikan BLT awal sebagai penebalan, itu 24 triliun, 3 kali lipat. Dan kita harap ini menjaga daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi, tetapi kita juga percaya yang kita ambil sekarang ini adalah kebijakan yang akan membantu sustainabilitas atau kesinambungan APBN ke depan yang bermanfaat bagi publik secara lebih baik dibanding kita mempertahankan apa yang ada tetapi kurang tepat dan mungkin nanti akan jadi beban bagi pemerintahan-pemerintahan di masa mendatang. Baik, harus ditetapkan pemerintah dan juga dijamin bahwa perlindungan sosial bagi masyarakat ini dijamin oleh pemerintah, kemudian juga menjawab harapan akan hadirnya subsidi yang tepat sasaran dan juga mengantisipasi kekhawatiran tadi berdampak pada perlambatan ekonomi. Terima kasih Pak Justinus Prastowo, terima kasih juga Mas Rangga sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.